Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibsen Esan Farzi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Komunikasi Kelompok pada Komunitas Cinta Wisata dalam membentuk kohesivitas kelompok. Studi kasus pada kelompok cinta wisata Keciwis di Desa Wisata Dayakolot, Sagala Herang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Diawali dengan konteks penelitian. Konteks penelitian ini adalah dalam sebuah masyarakat desa yang berpotensi dalam berbagai bidang seperti wisata, tentunya yang ingin mengembangkan suatu desa tersebut menjadi suatu desa wisata. Kemudian diperlukan interaksi kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahan desa, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa tersebut memiliki potensi wisata seperti Cukong, dan dua objek wisata lainnya yang masih dalam tahap pengembangan, yaitu mata air Embung Cigorowong dan Sport Center. Kemudian dalam mengelola wisata, badan usaha milik desa yang dikelola oleh Desa Wisata Dayakolot menggandeng sebuah komunitas yang bernama Kelompok Cinta Wisata atau yang disebut dengan Keciwis. Kemudian kelompok ini bergerak di bidang seperti sosial dan hobi dalam membentuk suatu wisata, dalam mengembangkan suatu wisata alam dan mengembangkannya dengan pemuda-pemuda daerah di desa tersebut. Kegiatan Keciwis ini yaitu melakukan pemeliharaan pada setiap objek wisata desa, kemudian melakukan pengembangan pada objek wisata desa dan melakukan penyuluhan mengenai objek wisata di desa kepada warganya. Di dalam sebuah kelompok, terutama kelompok desa, kelompok pecinta wisata, tentunya akan adanya komunikasi dalam kelompok tersebut dan membutuhkan komunikasi untuk memperlancarkan kegiatannya dalam mengembangkan sebuah desa wisata. Kemudian untuk melakukan sebuah desa wisata, peran dari Keciwis ini sangat berperan dalam pengembangan desa wisata. Maka dari itu, komunikasi dalam kelompok Keciwis ini harus berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bagaimana komunikasi kelompok yang dilakukan oleh komunitas Keciwis dalam membangun kohesivitas. Yang kedua, bagaimana cara komunitas Keciwis mengatasi hambatan dalam terbentuknya kohesivitas. Yang ketiga, mengapa komunikasi dapat membentuk kohesivitas pada komunitas Keciwis. Kemudian di tujuan penelitian yaitu pertama, untuk mengetahui bagaimana komunikasi kelompok yang dilakukan oleh komunitas Keciwis dalam membangun kohesivitas. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara komunitas Keciwis mengatasi hambatan dalam terbentuknya kohesivitas. Yang ketiga, untuk mengetahui mengapa komunikasi dapat membangun kohesivitas pada komunitas Keciwis. Ada metode penelitian. Metode penelitian seperti yang dipaparkan oleh Moleong, metode kualitatif harus memiliki beberapa pertimbangan dalam melakukan penelitiannya. Penelitian dengan metode kualitatif dapat mudah jika dihadapkan dengan topik penelitian ganda. Penelitian kualitatif mendorong peneliti untuk menjalin hubungan secara langsung dengan subjek penelitiannya. Seperti yang disebutkan oleh Moleong, dalam penelitian yang saya teliti yaitu komunitas pencinta wisata, maka dari itu saya sebagai peneliti harus menjalin hubungan dekat dengan subjek penelitian dan kemudian harus berbaur mengenai apa itu kegiatan dari Keciwis ini. Kemudian ada pendekatan penelitian yang disebutkan oleh Robert Yin. Studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang menelaah mengenai subjek dan objek berupa program dan permasalahan peristiwa yang berkaitan dengan individu, kelompok, hingga organisasi yang dilakukan dan diteliti secara mendalam dalam penelitiannya. Nah, seperti yang dipaparkan oleh Robert Kayen dalam penelitian yang saya teliti, itu meneliti tentang sebuah kelompok dan ada suatu kasus atau studi kasus yang berada dalam kelompok tersebut yaitu komunikasi. Kemudian ada key informan penelitian atau kunci informan penelitian yang saya teliti yaitu berikut merupakan kriterianya. Yang pertama telah menduduki sebagai kepengurusan komunitas Keciwis selama minimal 1 tahun, telah melakukan pekerjaan pokoknya di komunitas Keciwis. 3. Telah mengalami dan melakukan sesi rapat atau diskusi dalam agenda kegiatan komunitas Keciwis. Yang selanjutnya, yang keempat,
telah melakukan program kerja yang dilakukan oleh komunitas keciwis. Kemudian ada teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama observasi, peneliti akan meneliti secara langsung ke lapangan mengenai bagaimana keciwis ini berkomunikasi dan berinteraksi. Yang selanjutnya wawancara yaitu peneliti mewawancarai keinforman yang dimaksud, yang tadi dimaksud, yaitu kemudian dokumentasi yaitu memuat beberapa dokumen-dokumen pendukung mengenai penelitian yang dimaksud. Ini merupakan hasil penelitian, yaitu hasil penelitian yang saya peroleh. Yang pertama, komunikasi kelompok yang dilakukan oleh komunitas keciwis dalam membangun kohesivitas komunikasi yang dibangun oleh komunitas keciwis yaitu dengan pola bintang atau menyeluruh. Komunitas, komunitas keciwis merupakan sebuah kelompok kecil yang dimana dalam sebuah komunikasi tidak memandang struktur organisasinya, yaitu dengan istilah lain berkomunikasi dengan pola bintang, yaitu secara acak. Cara komunitas keciwis mengatasi hambatan dalam terbentuknya kohesivitas. Keciwis ini merupakan kelompok kecil yang penyelesaian masalahnya melalui penyelesaian kekeluargaan. Kemudian, komunikasi dapat membentuk kohesivitas pada komunitas keciwis. Yaitu komunikasi merupakan faktor utama terjadinya kohesivitas komunitas keciwis. Hal tersebut dikarenakan faktor interaksi yang terjadi begitu intens, seperti kegiatan jalan-jalan santai maupun kegiatan diskusi yang ada di base camp. Kesimpulannya, komunikasi yang dibangun oleh kelompok kecil seperti keciwis mengutamakan kekeluargaan. Begitu pula dengan terjadi konflik internal, kelompok tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan. Begitu pembahasan atau presentasi saya mengenai penelitian yang saya teliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.